Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, meskipun pembelajaran kita sampai saat ini masih daring, tetapi Ibu berharap Ananda bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan seefektif mungkin dalam proses pembelajaran ini. Nah, mengenai materi pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai talak, masa idah, dan rujuk, di mana pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai pengertian pernikahan, rukun, syarat, dan mahar serta mahram dari pernikahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai talak, di mana pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepas ikatan, sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak, di mana asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak, di mana hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau disebut dengan rukun talak adalah ada 3. Yang pertama yaitu yang menjatuhkan talak, yaitunya suami, dengan syarat balik berakal dan kehendak sendiri. Yang kedua yaitu yang dijatuhi talak, yaitunya istri. Dan yang ketiga adalah cara menjatuhkan talak. Di sini cara menjatuhkan talak itu ada 2, yaitu secara syarih atau tegas maupun dengan cara kinayah ataupun sindiran. Yang kedua yaitu lafal dan bilangan talak, di mana lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali, di mana talak pertama dan talak kedua masih boleh rujuk atau masih boleh kembali sebelum masa idahnya habis. Tetapi jika masa idahnya telah habis, maka harus dilakukan akad nikah lagi. Sedangkan pada talak ketiga, apabila suami telah mentalak istrinya dengan sudah 3 kali, maka tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami kedua. Yang ketiga yaitu macam-macam talak. Di sini ada 2 macam talak. Yang pertama yaitu talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk pertama kali dan untuk yang kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua adalah talak bain, di mana talak bain dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan atau talak huluk karena permintaan istri, di mana suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Yang kedua adalah talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak yang ketiga dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan mantan istrinya kecuali dengan syarat. Yang pertama yaitu mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang kedua, mantan istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Yang ketiga, mantan istri telah diceraikan oleh suami yang baru. Dan yang terakhir adalah mantan istri telah selesai masa iddahnya setelah diceraikan oleh suami yang baru. Yang keempat adalah alasan atau sebab jatuhnya talak. Yang pertama adalah ilah,
yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan menyampuri istrinya, di mana masa tunggu adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Yang kedua yaitu lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga yaitu zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istrinya. Yang keempat adalah huluk atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri, di mana penyebab dari talak ini yaitu yang pertama, istri sangat benci kepada suami, yang kedua, tidak dapat memberi nafkah, yang ketiga, suami tidak dapat membahagiakan istri. Yang terakhir yaitu fasa, yaitu rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu. Di antaranya yang pertama karena rusaknya akad nikah itu sendiri, yang kedua karena rusaknya tujuan pernikahan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai masa iddah. Yang pertama yaitu pengertian. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah di sini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mantan suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Dua yaitu lamanya masa iddah. Yang pertama, masa iddah bagi wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan. Yang kedua yaitu masa iddah bagi wanita yang tidak hamil sedangkan ia ditinggal meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Yang keempat yaitu masa iddah bagi wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Sedangkan yang terakhir yaitu masa iddah bagi wanita yang diceraikan sebelum dicampuri suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai rujuk. Yang pertama, pengertian rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berarti dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Yang kedua yaitu hukum rujuk, di mana asal hukum rujuk adalah mubah atau boleh, sedangkan hukum rujuk menjadi haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga, hukum rujuk menjadi makruh apabila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat, hukum rujuk menjadi sunat apabila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan yang terakhir, hukum rujuk menjadi wajib, khususnya bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak untuk rujuk dalam masa iddah istrinya. Yang ketiga yaitu rukun rujuk, di mana rukun rujuk ada 4. Yang pertama istri, yaitu dengan syarat pernah digauli. Talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua yaitu suami, dengan syarat Islam,
berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga yaitu sigat atau lafal rujuk. Dan yang keempat yaitu adanya saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Mungkin hanya itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.